Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeton Bepom, sahabat Bepom dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan Balai Besar POM di Denpasar. Untuk kali ini kita akan memulai acara spesial kita, yaitu Kudapan Batman. Kudapan Batman ini kepanjangannya tahu nggak sih, Semeton Bepom itu kupas dan pantengin terus informasi obat dan makanan. Nah, udah hadir bersama kita pada sore kali ini yaitu Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Beliau Dr. Andes Imade Bagus Gerameta, apoteker. Jadi nanti akan membahas secara detail bagaimana sih untuk informasi obat dan makanan yang aman menjelang Hari Raya Idul Fitri dan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar dalam rangka untuk pengamanan makanan berbuka puasa sampai pada makanan-makanan parsel dan juga yang nantinya akan digunakan dalam panganan siap saji pada hari Lebaran nanti. Sebelumnya kita perkenalan dulu dong sama narasumber ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Eka. Iya, Bapak boleh dong perkenalan Pak kepada semua ini netizen ya yang sahabat Bepom, Semeton Bepom yang sudah mantengin acara kita hari ini di Kudapan Batman. Jadi perkenalan dulu Pak, nama Bapak lengkapnya, panggilannya boleh biar semua netizen tahu. Jadi katanya kalau tidak kenal tidak sayang nih Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bu Eka. Om Swastiastu, Semeton Bepom, sahabat Bepom, Balai Besar POM di Denpasar. Perkenalkan, nama saya Bagus Gerameta, dipanggil Gera biar singkatnya ya. Sebelumnya di mana sih Pak tugasnya sebelum di Bali? Saya sudah bertugas di Balai POM sejak tahun 96. Wow. Awalnya mulai di Mataram, kemudian ke Kupang, kemudian ke Surabaya, terus terakhir di Medan dan sekarang di Denpasar. Di Denpasar ya. Jadi gitu Semeton Bepom. Sudah banyak nih yang sudah dilalui provinsi oleh Bapak Gera, tadi panggilannya Pak Gera ya. Sudah tentunya banyak pengalaman-pengalaman beliau pada dalam rangka pengawasan atau intensifikasi pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini dan juga untuk mempersiapkan bagaimana sih nanti untuk makanan-makanan pada saat Lebaran nanti. Nah, untuk itu kita langsung saja kepada beliau. Mungkin pertama yang akan dibahas adalah tentang keamanan pangan. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Kita simak dulu iklan layanan masyarakat Balai Besar POM di Denpasar. Jadi setelah itu kita akan lanjut kembali. Widangan Indonesia, Bepom hadirin sejebat Nusantara, ngelaksana yang tugas mulia. Semeton Bepom, kami siap melayani Anda. Pengawasan obat dan makanan ke dasarin mana suci nirmala. Balai Besar POM di Denpasar, serta keeling serta tengelayani. Semeton Bali mek manggesami obat dan makanan aman. Balai Besar POM di Denpasar, melindungi masyarakat Bali. Mangga obat dan makanan selalu aman, generasi selalu sehat. Balai Besar POM di Denpasar, melindungi masyarakat Bali. Mangga obat dan makanan selalu aman, masyarakat tertera hajar. Mangga obat dan makanan selalu aman, masyarakat tertera hajar.
Baik, Semeton BPOM, tadi sudah kita saksikan bersama iklan layanan masyarakat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar yang tentunya sangat penting sekali untuk kita saksikan bersama karena itu memberisikan edukasi-edukasi yang positif yang untuk kita tahu ya supaya keamanan pangan itu seperti apa sih, gimana sih makanan-makanan yang tidak boleh dimakan atau dihindari. Nah, untuk kali ini akan secara langsung dijelaskan oleh Kepala Balai Besar POM di Denpasar, Bapak Gera Meta, sudah siap dengan materinya tentang keamanan pangan. Boleh dong Pak ceritakan apa sih sebenarnya pangan yang aman itu, bagaimana ciri-cirinya dan apa sih prinsipnya, atau kan ada regulasi yang mengatur yang mungkin bisa dijelaskan kepada netizen atau Semeton BPOM. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Eka. Jadi kalau kita itu kan tentunya ingin pangan yang aman, apalagi di masa pandemi ini kita penting sekali mengkonsumsi pangan yang aman untuk menjaga kondisi kita agar selalu tetap sehat. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan tentang apa yang dimaksud dengan keamanan pangan. Keamanan pangan adalah segala upaya dan kondisi untuk mencegah pangan tersebut bebas dari 3 cemaran. Ada namanya cemaran biologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Gimana sih cemaran tersebut? Ya tentu 3 cemaran ini harus bebas dari pangan untuk mencegah agar produk yang kita konsumsi itu aman, tidak membahayakan kesehatan. Dan di samping itu juga dikatakan harus sesuai dengan, tidak bertentangan dengan agama, kemudian norma-norma yang ada sehingga pangan tersebut aman dikonsumsi. Kemudian kita bertanya, apa sih kok ada 3 cemaran tersebut? Kan ada cemaran biologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Cemaran biologi, kimia, dan fisik. Iya, seperti di sekolah dulu ya. Iya, bukan itu maksudnya. Jadi cemaran biologi itu bebas dari mikroorganisme yang patogen yang dapat kita menyebarkan bakteri. Mikroorganisme itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak diinginkan yaitu yang membahayakan bagi kesehatan kita, yang sering membuat kita sakit. Tentunya kalau kita mau lihat gimana sih cemaran yang biologi itu kan sangat kecil sekali, bentuknya mikro, nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Tentunya gimana cara kita bisa mengenali dengan ciri-ciri. Biasanya produk-produk yang tercemar biologi itu karena apa? Karena proteinnya tinggi. Jadi semakin tinggi protein, maka mikroorganisme akan cepat tumbuh. Kemudian masalah airnya, kalau semakin banyak air, semakin cepat produk makanan itu rusak. Ketiga, atau tentu dengan keasaman kebasahan. Ini yang sering terjadi gitu. Biasanya makin dengan makanan yang basah itu lebih cepat rusak daripada makanan yang kering kan. Karena tadi tersebut. Bagaimana sih ciri-ciri mengenalinya? Kalau makanan yang ada cemaran biologi, kita bisa lihat dari rasa dan bau. Kalau rasanya baunya sudah berubah, jadi amis, jadi apa, kita yakin wah produk itu sudah rusak, sudah ada cemaran biologinya. Kemudian rasanya berubah dari rasa biasanya kalau makanan ada mikrobanya itu seperti itu. Kemudian juga kita bisa melihat misalnya di roti ada, kalau roti sudah agak lama tumbuh seperti pulau-pulau. Seperti pulau-pulau. Ya, itu biasanya jamur gitu. Dan biasanya kapang jamur itu tumbuh. Itu tadi semakin tinggi kadar air semakin mudah mikroba itu akan tumbuh atau jamur dia akan tumbuh. Itu cara menghindarinya. Biologi. Kedua, cemaran kimia. Cemaran kimia ini bisa yang ada yang sengaja ditambahkan, ada yang dengan tidak sengaja ditambahkan pada produk pangan. Apa perbedaannya Pak? Ya, kalau sengaja kan ada beberapa bahan tambahan yang ditambahkan. Yeah. Nah, bahan tambahan ini ternyata bukan bahan tambahan untuk pangan, bahan yang dilarang pada pangan. Misalnya seperti rodamin, formalin, borak, sama metanil yellow tadi. Yeah. Itu bahan tambahan pangan yang dilarang pada pangan. Ada di Permenkes nomor 13 diaturkan bahwa ada bahan tambahan yang diizinkan, ada 26 jenis. Nah, kalau yang bahan dilarang ini tadi contohnya seperti formalin, borak, rodamin, metanil itu bahan yang tidak boleh digunakan pada pangan. Ini kadang-kadang bahan banyak para pelaku usaha ingin biar awet, makanya formalin. Padahal itu nggak boleh, tidak boleh pada pangan. Formalin tidak boleh digunakan pangan. Begitu juga borak, rodamin, dan metanil yellow. Kalau yang kedua rodamin sama metanil yellow ini biasanya untuk pewarna. Ya, jadi untuk menawar. Nah, tidak sengaja ketika produksi menggunakan tadi air yang tercemar dengan bahan kimia seperti itu. Makanya selalu kita berusaha agar pangan kita bagus, hindarilah cemaran tersebut. Kemudian yang ketiga, cemaran fisik. Cemaran fisik ini kan bisa lihat dengan kasat mata. Contohnya seperti kalau dulu kalau kita beli makanan kan pakainya
daun, terus kemudian yang dari bambu itu, kemudian berkembang pakai keras nasi, pakai karet, lama-lama pakai staples. Nah ini kalau staplesnya masuk ini bisa jadi cemaran fisik bagi kita masuk ke dalam tubuh. Atau lain ada pecahan, mungkin ada bekas dari lidi kayu atau pecahan kayu bisa terjadi atau batu misalnya seringkali kan pada Batu juga makanan. yang sering ya pada Itu termasuk nasi cemaran ya Pak ya? fisik pada nasi. Seperti itu. Jadi bagaimana menghindari, tentu dengan pengamatan, dengan rasa bau kita melihat, kita bisa mengetahui bahwa pangan tersebut ada cemaran biologi, kimia atau fisik. Kalau kimia kan bisa kita lihat juga. Kalau ada makanan yang warnanya terlalu terang, mencolok, itu kemungkinan ada cemaran kimianya seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya pembahasannya Bapak Gera tadi. Itu sudah jelas ada 3 cemaran, katanya cemaran biologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Oke, untuk cemaran tadi Pak, cemaran kimia ini nih yang paling banyak sih sebenarnya untuk di hari raya kita ya. Untuk makanan-makanan buka puasa ini kira-kira mana sih yang menakutkan gitu? Apakah memang akan ada nggak isinya untuk cemaran kimia tadi? Tadi Bapak bilang ada pewarna tekstil tuh. Nah di Bali tuh masih ada nggak Pak pewarna tekstil yang ditambahkan pada makanan kita atau jajanan kita mungkin? Dan apakah sekarang sudah bisa diawasi oleh BPOM, sudah bisa nol gitu Pak? Yang kita inginkan kan memang tidak ada lagi ya cemaran yang membahayakan untuk kesehatan kita ini. Gimana Pak? Ya tentunya cemaran kimia ini terutama untuk pewarna ya. Sebetulnya kenapa kita menambahkan bahan tambahan pangan, maksudnya ingin merubah penampilan atau tekstur daripada produk pangan menjadi lebih baik. Tentu pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahan tambahan pangan yang diizinkan pada pangan. Sebetulnya di Badan POM juga ada sudah membuka aplikasi namanya Ayo Cek BTP. Ayo Cek BTP, di download, cek BTP seperti itu, kita bisa tahu bahan tambahan apa sih yang boleh digunakan. Seingat saya ada 26 jenis yang boleh digunakan. Salah satunya pewarna, pemanis, kemudian pengenyal atau semuanya itu ada semua, atau pengembang kan gitu. Kalau kita buat puding buat pengembang. Nah tentunya terkait dengan jajanan yang digunakan di Bali yang menggunakan pewarna, dari selama bulan Ramadan ini kan kita melakukan pengawasan ya. Pertama Inwas Pangan terkait pada toko retail, distributor. Yang kedua adalah makanan buka puasa, makanan takjil yang buka puasa. Nah tentu Inwas ini kita mulai 1 minggu sebelum puasa sampai nanti 1 minggu setelah Lebaran. Jadi sebanyak 6 tahap kita lakukan. Ketika kita melakukan pengawasan buka puasa, kita menguji tadi salah satu itu adalah pewarna yang sering salah digunakan. Dari hasil 134 sampel yang kita uji terkait dengan penggunaan berbahaya, ternyata semua hasilnya memenuhi syarat. Jadi kita belum menemukan penggunaan pewarna pada makanan sampai sekarang ini. Tentu ini sudah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya. Ya sekarang semakin menurun dan sekarang sudah dari sampel yang kita ambil tidak ada. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah sadar bagaimana memilih warna. Di samping itu pelaku usaha juga, produsen sudah mengerti menggunakan pewarna yang dibolehkan pada pangan. Iya. Nah demikian Semeton BPOM. Pak Gera sudah secara detail menjelaskan. Tapi sebenarnya seperti apa sih langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar pada saat tadi dibilang sama Pak Gera sebelum puasa dan juga seminggu setelah puasa atau setelah Lebaran. Nah, nanti kita akan saksikan bersama apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar setelah jeda berikut ini bersama iklan layanan masyarakat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar.
Semeton Bepom, kembali lagi di acara kita Kudapan Batman, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Kupas dan pantengin informasi obat dan makanan. Nah, tadi kita sudah bahas tuh bagaimana sih keamanan pangan. Kemudian kata Pak Gera juga sudah dilakukan pengawasan takjil dan juga pengawasan lainnya yang terkait dengan bagaimana bagaimana produk-produk yang memang nantinya akan digunakan dalam buka puasa ya, seperti juga takjil atau pangan siap saji ya, yang digunakan untuk buka puasa. Dan juga ada tentunya pasti semua Semeton Bepom atau sahabat Bepom di seluruh Indonesia juga pasti tahu dong kalau pada saat hari raya itu pasti bagi-bagi parcel. Ayo, ada yang udah dapet parcel belum? Dicek dulu dong parcelnya seperti apa. Nah, saat ini kita sudah akan dipaparkan oleh Kepala Balai Besar POM di Denpasar, Pak Gera. Apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di Bepom ya, di Bepom Denpasar, yang sudah dilakukan dalam rangka pengawasan ini, intensifikasi pengawasan pangan. Boleh dong Pak Gera diceritakan, selain kemarin sudah takjil nih katanya yang tadi 134 sampel, ada lagi enggak pengawasan-pengawasan yang sudah dilakukan dalam rangka mengamankan makanan untuk persiapan lebaran nanti? Iya, ini buat Semeton Bepom tentu pengawasan terus ditingkatkan. Mungkin yang banyak lihat, pada waktu hari raya saja Badan POM baru melakukan pengawasan. Sebetulnya enggak ya Pak, rutin. Badan POM itu secara rutin melakukan pengawasan obat dan makanan, apalagi pangan ini khususnya semua orang. Namun di dalam hari raya menyambut Idul Fitri dan puasa ini lebih diintensifkan, namanya intensifikasi pengawasan pangan, lebih diintensifkan. Sebelumnya pengawasan terus dilakukan secara rutin. Nah, selama bulan Ramadan ini intensifikasi pengawasan lebih diintensifkan untuk melakukan pengawasan. Karena kenapa? Karena tentunya di saat bulan ini kan permintaan semakin banyak, suplai mungkin turun. Nah, takutnya ada yang pelaku usaha yang memasukkan barang-barang yang kurang baik. Itu untuk melihat produk itu aman, bermanfaat dan bermutu. Apa saja dilakukan intensifikasi pengawasan pangan? Yang pertama, tentunya kita melakukan intensifikasi pengawasan terhadap sarana distribusi, baik distributor yang besar, kemudian retail ataupun pedagang-pedagang, untuk memastikan bahwa produk yang dijual tersebut aman. Yang gimana yang aman? Produk yang dijual sudah terdaftar. Kemudian yang kedua, kemasannya masih bagus. Yang selanjutnya adalah tidak rusak, maksudnya tidak kadaluarsa, seperti itu. Jadi itu pemastian, kita pastikan bahwa produk-produk yang dijual dan akan dikonsumsi oleh masyarakat itu aman. Ini kita melakukan pemeriksaan ke seluruh wilayah kerja daripada Balai POM Denpasar di kabupaten kota, dan hasilnya Bapak Ibu yang para Semeton Bepom, ini terjadi penurunan dibanding tahun lalu. Memang ada masih 20% sarana yang belum memenuhi syarat. Memenuhi syarat artinya apa? Masih ada ditemukan kemasan penyok di sana, mungkin lalai ya. Terus kemudian nanya, kenapa sih nggak boleh penyok gitu? Tentu kan kemasan itu biasanya kaleng. Kalau kaca nggak mungkin penyok ya Bu Eka ya. Tapi pecah gitu ya. Kalau kaca pasti pecah, mungkin kemasan biasanya penyok. Karena kalau kemasan kaleng, penyok itu tersebut biasanya dia akan luka di dalamnya. Kemudian dia akan bereaksi dengan makanan di dalamnya, dan itu mungkin terjadi karat dan itu membahayakan buat kesehatan. Makanya kita tidak sarankan ya Pak ya. Makanya juga Semeton Bepom kalau beli produk, lihat penyok nggak. Kalau begitu penyok dikasih diskon jangan mau lah gitu kan. Ya diskon jangan mau. Kita nggak jamin produk itu bagus. Kemudian kita lihat tersebut. Kemudian yang paling penting sudah terdaftar, ada izin edarnya, jadi terdaftar. Gimana sih cara ngecek edar? Bapak Ibu Semeton Bepom, kita bisa lihat ada nomornya. Itu kalau produk pangan produksi dalam negeri itu kodenya MD, makanan dalam negeri. Kemudian ada 12 angka mengikuti di belakangnya. Atau makanan import, kan sudah zaman gini kan kita yang pakai dalam negeri aja ya. Kalau yang import tuh kodenya ML, makanan luar negeri, sama juga 12 digit di belakangnya. Kita pastikan sudah terdaftar atau belum. Atau kemudian gimana industri rumah tangga, ada PIRT, kemudian 15 digit di belakangnya. Itu makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga, boleh kok. Itu sudah melalui sudah mendapatkan izin edar terkait PIRT tersebut. Terus susah kayaknya, tentu Bapak Ibu Semeton Bepom
Balai POM sudah mengeluarkan, Badan POM sudah mengeluarkan suatu aplikasi namanya BPOM Mobile. Oke. BPOM Mobile itu di setiap produk pangan, tapi tidak semua ya. Sekarang sudah ada QR code. Nah, QR dengan code ya? QR code, dengan BPOM Mobile tersebut kita bisa scan, langsung tahu apakah terdaftar atau tidak. Ini sebagai bahan untuk agar konsumen bisa mengetahui produk itu terdaftar atau tidak. Tidak hanya untuk pangan juga, bisa juga untuk obat, kosmetik, apapun obat tradisional yang ada QR code Badan POM. Memastikan bahwa produk itu sudah terdaftar, itu caranya. Begitu scan mudah sekali kan, pasti semua sudah HP-nya ini HP Android atau iOS ya, smartphone ya, Pak. smartphone lah gitu lah, Canggih-canggih canggih-canggih. Tinggal seperti kita kayak scan QR code WA itu kan, tinggal langsung keluar nama produknya dengan nomor izin edar dan jelas. Jadi kita bisa memastikan kapan produk ini dibuat di mana, gitu kita memastikan dengan QR code. Jadi Badan POM sudah memfasilitasi dengan aplikasi untuk memudahkan kita semua. Wah, mantap ya. Nah, untuk semeton yang belum ada BPOM Mobile-nya, download ya. Download di Play Store ya. Download di Play Store ya, Semeton BPOM. sangat mudah sekali. Kan teknologi dalam genggaman semua. Iya. Di samping itu juga di dalam BPOM Mobile juga ada public warning. Mengetahui juga produk ada. apa yang ditarik dari peredaran, kemudian ini nggak boleh, ada semua. Pengaduan juga bisa. Ada, bisa Wow, juga. keren ya BPOM Mobile. Untuk itu kalau penasaran download ya, biar kita semuanya bisa. Iya. Dan aduan Bapak Ibu sangat kami butuhkan untuk melakukan pengawasan. Tapi kita juga ada tuh BPOM katanya ada juga itu Porpala ya Pak ya. Jadi Ya. bisa mengadukan juga langsung ke kepala nih, langsung Ya. ke Pak Gera nanti diangkat sama Untuk Pak Balai Gera POM ya. dan Pasarnya ada Iya, nanti Porpala. nomor teleponnya akan dicantumkan ya, berapa nomor telepon untuk Porpala. Jadi semeton BPOM juga bisa nanti mengadukan. Jangan mengadukan yang lain-lain ya Pak ya, tapi mengadukan tentang obat dan makanan yang Betul, tidak aman yang ada di betul. masyarakat. Kalau yang lain tempat yang ngadu ya. Lain tempat yang ngadu ya. Tapi Baik. kalau obat dan makanan kami siap membantu. Iya, siap. Semeton semuanya. Iya, tadi Pak Gera juga sudah menyampaikan kalau kemasan itu tidak boleh penyok, tidak boleh bocor, tidak boleh rusak ya Pak ya. Iya. Nah, ini pernah nih ada masyarakat mengadukan. Ini Bu Eka pernah nih kita dapat beli susu gitu di salah satu minimarket yang udah terkenal ya. Tapi susunya itu kok kadaluarsanya masih jauh, tapi sudah asam di dalamnya Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Berarti kemasannya kenapa itu? Iya, itulah. Jadi semeton BPOM nih, kalau kita beli produk, misalnya nih produk air minum lah ya, yang dalam gelas tekan aja sedikit di bagian bawahnya. Kalau mulai ada keluar gitu, seperti muncrat gitu, itu artinya kemasannya nggak bagus, nggak usah dibeli. Bocor Sampaikan berarti, Pak, ya? ke pengelola tokonya bahwa kemasannya nggak bagus. Begitu juga, tadi saya pesankan kemasan harus tidak penyok, tidak bocor. Karena kalau kemasan bocor kan masuk mikroba semua, jadi produknya jadi rusak, apalagi produk susu begitu kan. Iya, betul. Ya, baiknya tekan sedikit, ada bocor nggak? Atau dibalik, biasanya gitu kan. Kalau dibalik netes itu artinya bocor. Ya, kita nggak jamin ya. Tapi kalau kaca jangan dibanting, pecah nanti kan. Ya, nggak mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dilihat gitu ada bocor nggak? Atau kemasannya sudah segelnya sudah terbuka, jangan. Itu nggak bagus itu. Jadi kalau kemasan sudah terbuka, jadi akan mempengaruhi daripada produk pangan tersebut. Oke, iya baik. Dan samping itu, ini Bu Eka, sebetulnya kalau makanan produk yang sudah jadi, yang maksudnya dikemas seperti itu, ada satu yang perlu kita perhatikan. Badan POM bukan jargon adalah ceklik. Pernah dengar ceklik nggak? Ya boleh dong dijelasin. Ceklik gitu. Ceklik, tinggal diklik gitu loh, diklik. gimana Pak KLIK. diklik? Ceklik itu pertama cek kemasan. Kayaknya kemasan yang pertama. Kemasan pastikan kemasannya masih bagus. Tadi tidak bocor, tidak rusak, tidak penyok. Nah, kan itu. Tidak kembung juga. Oh, tidak kembung juga. Iya, Pak? jangan nanti penyok tapi kembung boleh enggak? Karena kembung biasanya ada kemasan. Kok kembung kemasannya ini bonus gitu loh? Enggak. Itu biasanya karena rusak juga. Karena ada bakteri di dalamnya sehingga kemasan itu jadi kembung. Boleh Bapak Ibu semeton colok sedikit, baunya pasti nggak enak itu. Artinya udah rusak. Jadi penyok nggak boleh, kembung yang gimana? Yang normal ya. Yang normal ya. Jadi kembung Ya, itu tidak semuanya bagus ya Pak ya. Jadi yang normal kata Pak Gera. Yang normal ya. Itu cek kemasan. Pastikan kemasan kita masih baik. Yang kedua L, label. Label. Nah, labelnya juga penting juga. Ada 3 hal dalam label itu, di samping untuk memenuhi peraturan. Nah, untuk kita juga mengetahui. Pertama, yang kita mengetahui apa sih isi produk tersebut. Oke, supaya Di label tahu yang ya, berana pasti cocok ada nama nggak? dagangnya kan. Merek A, merek B itu nama Betul. dagangnya. Terus kemudian ada komposisi
kandungannya apa aja sih gitu. Cocok apa enggak sama kita gitu. Ah, Tentunya ada yang alergi gitu Pak ya. Iya betul. Samping juga kan kita lihat berapa kandungannya itu kan. Iya. Apa saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah berapa berat bersihnya. Ini penting untuk langsung. Jangan sampai nanti bilangnya 500 isinya 2,5, itu nggak boleh kan. Bawaan publik Bawang berarti. publiknya jadi kurang 250 ml, 500 kalau cairan. Oke. Kalau yang padatan biasanya gram gitu kan. Ya. Itu kemudian tadi sudah nama dagang, terus nama dagang itu juga nama jenis pangan gitu kan. Oke, nama Misalnya jenis. kalau tadi merek A jenisnya susu misalnya, atau keripik, kerupuk, atau misalnya crackers atau apa gitu ya. Iya, iya, iya. Atau wafer itu kan jenis makanannya. Jenis makanan. Ya, kemudian tadi sudah komposisi, sudah berat bersih. Pabrik ya kali ya Pak ya. Pasti siapa sih yang buat ini? Iya. Pabrik dengan alamatnya, biar gampang kita komplain kalau terjadi sesuatu yang bertanggung jawab. Kemudian tentu nomor batch. Nomor batch itu menunjukkan kapan dibuatnya. Oke. Dan ini berkaitan juga dengan KLI-nya ini, izin edar. Izin edar, Pastikan oke. produk yang kita akan konsumsi itu sudah terdaftar di Badan POM. Produk-produk olahan yang dikemas ya Pak ya. Produk olahan yang dikemas, Iya. ada izin edarnya. Ada izin edar. Izin edar itu merupakan kenapa bisa keluar izin itu terkait aman, bermanfaat dan bermutu. Jadi tidak hanya bermutu saja, produk itu harus aman. Ketika dikonsumsi pertama kita nggak sakit, aman. Kemudian ada manfaatnya, kegunaannya buat kita. Yang terakhir tentu adalah bermutu. 3 hal ini makanya keluarlah izin edar tersebut. Oke. Nah, izin edar pendaftaran. Gimana sih tahu izin edar? Tadi sudah saya sampaikan. Kalau makanan itu MD dalam negeri, ML luar negeri di belakang 12 angka. Atau Pak? Atau kalau ada barcode-nya tinggal pakai cek di POM Mobile. Iya. Sangat mudah sekali. Tinggal scan langsung keluar. Langsung Oh, baca. ternyata ada nih. Tapi kalau tidak keluar di aplikasi berarti dia tidak terdaftar gitu ya Pak ya. Jadi kalau belum terdata tanya ke kita dulu, belum tentu mungkin dia Belum baru tentu. daftar baru Oh, keluar, iya, atau mungkin iya. sedang perpanjangan gitu. Boleh tanyakan, atau mungkin QR code-nya nggak terbaca dengan jelas. Kadang-kadang di sebelah QR itu kan ada satu lagi yang kayak barcode garis-garis itu. Nah, itu sering salah baca Salah deh, karena baca. terlalu dekat benar-benar. Nah, kita sarankan agak jauh dikit. Nah, kita harus scan memang yang barcode-nya Yang BPOM QR code-nya QR BPOM code-nya ya, BPOM. yang di scan. Yang di scan, jangan salah scan ya. Nah, jasa. Nanti nggak keluar malah nggak terdaftar, malah takut kan. Iya, iya. Kalau nggak ada tulisan nomor izin edar. Nah, itu untuk Ah. memastikan bahwa sudah terdaftar. Iya, iya Pak ya. Terakhir nih, Terakhir gimana Pak? K yang terakhir kan, cek klik. K-nya itu adalah kadaluarsa. Pastikan bahwa produk yang kita konsumsi belum kadaluarsa. Kadaluarsa adalah jaminan, si pembuat menjamin bahwa produk itu aman dikonsumsi dengan syarat kemasan masih utuh, penyimpanan baik, dan belum melewati tanggal kerusakan. Itu jaminannya. Jadi kalau sudah nyimpan baik, kemasan utuh, kalau belum kadaluarsa terjadi apa-apa, kita punya perusahaan, si pembuat gitu loh. Nah kalau udah kemasannya rusak ya nggak mau dia tanggung jawab nanti. Atau udah kadaluarsa kita makan aja, ya nggak mau tanggung jawab. Itu jaminan dia untuk menjamin bahwa produk itu aman dikonsumsi sampai pada tanggal tersebut. Pada nanya nih, kapan sih terakhir boleh konsumsi sebelum kadaluarsa? Ada yang ngomong sebulan, 2 bulan. Sebaiknya adalah 1 hari sebelum kadaluarsa untuk keamanan kita. Oke. Gitu ya. Iya. Mungkin itu, ingat ya, semeton, jangan lupa cek klik. Gitu Ya, ya. tadi udah dijelasin tuh sama Pak Gera ya. Jadi checklist itu seperti apa. Nah, tadi yang Sebentar Bu terakhir Eka, adalah- checklist itu sangat penting. Gimana Kalau tuh, kita Pak? nggak checklist bisa cekcok nanti sama pembeli penjualnya ya. betul. Bisa cekcok sama Bisa pembeli cekcok ya. dulu dong, kalau nggak cekcok. checklist. Ceklik dulu biar jangan sampai cekcok di belakangnya. Iya. Ingat selalu ceklik. Makanya install aplikasi BPOM Iya, Mobile. BPOM Mobile ya. Supaya kalau belanja nih ke supermarket atau kemana dicek dulu ya Pak Iya, ya. cek. Ini bener gak ya Kak? Satu izin tindakan edar? untuk masa depan. Untuk masa depan. Nah, itu kata ya. Pak Gera. Nah, ini boleh dong ngomong-ngomong Pak, tadi udah dijelaskan. Ngomong-ngomong kadaluarsa nih dari atau dan kemasan yang rusak, kemarin waktu pengawasan nih yang saya dengar kan sudah pengawasan nih sampai hari terakhir kemarin ya Pak ya. Iya. Itu apakah ada di Bali sudah ditemukan memang makanan atau parcel-parcel yang kadaluarsa atau juga ada yang penyok, ada yang bocor kemasannya? Boleh dong Pak Iya, dijelasin sedikit tadi ke saya teman-teman sampaikan Pak. dari pengawasan yang kita lakukan ya, ada 2 tadi kan, ada Inwas, ada pengawasan Iya. takjil, pengawasan buka puasa. Dari Inwas ini kita menyasar ke seluruh wilayah yang kita awasi, ada sekitar 50 sarana kita awasi. Dari 50 sarana itu ada 20% nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syaratnya gimana? Masih ada itu kita temukan maksudnya. kemasan yang penyok. Oh, masih kemudian, ada? Iya.
Kemudian ada beberapa yang kadaluarsa mungkin ketelisut ya, yang produk kecil-kecil itu. Nah, tentu ini juga kita sampaikan kepada pelaku usaha, memperingatkan agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjual produk tersebut. Ya. Tetapi dari yang kita lakukan pengawasan di tahun 2002 ini, tidak satu pun kita temukan makanan tanpa izin edar. Semuanya sudah terdaftar. Ya mudah-mudahan ini terus menerus semakin baik dan semakin baik. Iya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, gimana sih pengawasannya? Terjadi penurunan. Kalau dulu sekitar 35% nggak memenuhi syarat, sekarang 20%. Mudah-mudahan nanti semakin turun. Bisa nol ya Pak ya, jadi ya, tidak ada lagi penyimpangan. Ya, semakin sadar pelaku usaha, pembeli juga mengetahui bagaimana sih memilih makanan yang baik. Jadi karena tidak ada pembeli cekcok. adalah raja katanya kan. Kalau pembeli maunya yang baik, pasti pelaku usaha jualnya yang bagus-bagus, nggak mau yang nggak bagus gitu. Dan tentunya kita harus mencintai produk dalam negeri kita gitu kan. Sesuai dengan Bapak Presiden kan, kita beli produk dalam negeri untuk meningkatkan ekonomi kita. Yang labelnya MD lah Pak ya. MD atau PRT untuk membantu UMKM kita. Ya, PRT itu juga boleh ya, tadi dibilang sama Pak Gera ya. Jadi ada produk-produk tertentu yang memang diterbitkan izin edarnya oleh Pemda setempat ya Pak ya, dari PTSP ya, betul. Orang nanya apa sih PRT itu? Itu pangan industri rumah tangga yang diproduksi oleh UMKM di rumah tangga, diizinkan dikeluarkan izin edarnya. Jelasin dikit dong Pak, yang PRT ini berarti produk-produk yang di rumah tangga gitu diproduksinya. Ya, diproduksi oleh UMKM rumah tangga, memproduksi produk-produk yang diizinkan, kemudian izin edarnya dikeluarkan dari Dinas Kesehatan. Gitu ya. Jadi ada kategori dia. Kalau jadi misalnya Semeton Bepom ngelihat ini nggak ada izin Bepomnya, tapi ada Dinkes PRT. Nah itu nanti 15 digit ya Pak ya, bilangnya kalau PRT. Karena kenapa kok lebih banyak? Sebetulnya sistem penomorannya sama. Tapi kok kalau MD 12 ini 15 karena UMKM kita banyak. Makanya sampai 15 digit gitu loh. Sebenarnya sistem penomorannya sama. Ya luar biasa ya supportnya pemerintah juga kepada pelaku usaha UMKM. Jadi tidak usah khawatir juga bahwa semua produk-produk yang sudah ternyata diawasi, diintensifikasi pengawasan pangannya oleh Balai Besar POM dan Pasar dalam rangka Hari Lebaran ini sudah ada izin edarnya. Itu yang pertama sudah oke ya. Nah sekarang tentunya netizen atau Semeton Bepom sudah nggak usah khawatir lagi. Jadi sudah ada penurunan untuk tahun ini, dan harapan kita bersama seperti harapan Pak Ira tadi, tahun depan bisa 0%, ini nggak ada penyimpangan seperti sekarang masih ada 20%, nggak apalah, tapi sudah ada penurunan lah ya. Nah baik Semeton Bepom. Satu Bu Eka, pesan saya untuk Semeton, biar itu tercapai tujuan kita, peran serta masyarakat untuk menyampaikan aduan terkait apabila ada temuan. Ya. Boleh. Tadi dijelasin juga sama ini ada di Bepom Mobile juga ada ya Pak ya, untuk pengaduan. Atau tadi kan? Dari Porpala langsung diangkat oleh Pak Gera Meta. Kami tunggu ya. Ya, nanti pengaduan juga bisa kita juga ada beberapa sih Pak untuk lapor ya, mungkin di Bepom ya ada sistem dari. Tapi bukan lapor Pak kan? Lapor, itu lapor Pak itu lain Pak. Nanti kita di ini sama kok ngambil proyek orang ya. Kita Porpala ya, kebalik ya. Jadi Porpala ini salah satu inovasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Pasar yang juga menyediakan bagaimana Semeton Bepom bisa melaporkan langsung ke kepala kalau misalnya terkait dengan pengawasan. Kita juga bisa terkait dengan obat dan makanan yang beredar di masyarakat yang tentunya membuat masyarakat jadi pusing tujuh keliling gara-gara misalnya ada keracunan, kemudian ada juga yang tidak bermanfaat atau dianggapnya memang merugikan masyarakat, itu silakan dilaporkan. Tapi ada juga loh aplikasi yang ada di denpasar.pom.go.id, di website kita juga terhubung langsung dengan lapor. Jadi lapor dari Kemenpan RB itu untuk menampung juga aspirasi masyarakat. Silakan mengadukan, jadi kita siap menampung pengaduan dari masyarakat. Ya nggak Pak Gera? Betul Bu Eka. Ya. Baik, untuk berikutnya kita akan kembali bahas yang terakhir. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan nanti yang masuk ke media sosial kita? Media sosial kita akunnya ada beberapa ya, netizen atau Semeton Bepom. Itu di Facebook bagi yang golok generasi X ke atas ya. Itu biasanya masih suka Facebookan ya. Facebook kita itu di ULPK Bepom Bali, alamat akunnya.
Silahkan nanti di add friend ya, kita akan confirm. Kemudian ada juga IG kita, yaitu Bepom Denpasar, @bepom-denpasar. Nah, ini biasanya bagi generasi milenial nih sama Gen Z seneng nih bermain IG. Silahkan di invite juga IG kita ya. Nah, follow IG-nya Bepom Denpasar, dan ada juga YouTube kita. Nah, bahasan kita kali ini nih ada di YouTube Bepom Denpasar. Bepom Denpasar ya kalau YouTube kita, dan ada juga Twitter kita yang suka nge-tweet ini, silahkan di Twitter kita di Bepom Denpasar juga. Ada juga TikTok kita loh sebenarnya, jadi bagi yang suka bermain TikTok boleh juga di TikToknya Bepom Denpasar juga. Nah itu tadi ya. Nah untuk yang berikutnya bahasan kita setelah jeda iklan berikutnya ini, yaitu tentang bagaimana, apa sih pertanyaan yang muncul di media sosial kita terkait dengan keamanan pangan. Untuk itu kita kembali lagi setelah pesan-pesan jeda iklan berikut ini. Kini dan kasih dia. Incak kalau incak mau kerang ngai bubo. Ye, nih kada. Halo, iya cina dah. Di jalan. Kok jalan-jalan jak bayangin, Me? Dia aja meme Jimmy Jada. Itu beang. Jimmy Jer. Apa benar gitu? Itu ngangon sang nasi itu itu adukan satu. Ngetang nasi. Ada Jimmy Jar sendawang kita ngangkat sang nasi itu Jimmy Jar ada nih. Oh, Magic Jer ada namanya. Jimmy Jer. Oh, pengganti ada nih jadi. Tapi ganti nih kayak Olimpiade Magic Jer ada nih, Me. Ini. Oh, makanya kayak mulai lu sab jadi mai. Nah. Apa ya kada ini? Me, ngengken sih Me gawat katanya Me nelpon-nelpon ya. Tekuli aja cai. Ulin jalan-jalan ngatun ka bayangi. Bag jalan-jalan dogan cai makabakan kan dimolas di ban mekelone. Makabakan cai punya celuma cai. Kenapa sih Me? Dek melangorin kabajine mau belanja ke toko jani dek. Liu gati barangnya palsu-palsu jani dek. Ini Memek nawang nih cara pakai Bepom Memek nih. Dek, ibi memek manudok yang body dek. Maru wapang memek kene jak melenye gawak rebut semut. Ali semut. Oh, memek rebut ke semute. Yang body apa bahasan guling Me ada semut nih. Segel dek. Tuh, jemakan bonnet ini ya tuh. Kan Memek ini dok hand body nih Me. Ini mayones ada nih. Ini memang hand body. Jelas rebut semut Memek ini. Memek ini. Apa madan gitu? Mayones tuh saus besiap Me, colek-colek darang besiap gitu. Aduh, Maru wapang memek kene ada nyang melengis melah ya. nyak melengis tapi aneh Me. Ini Memek di mana duduk nih? Di muka minimarket ada memek akan beli ke Sumba. Yang kan Memek milik Sumba. Anggo memek ngai jajal kadang ngai nang jajal apam cai. Badan Memek janis yang tadi kamu ke Sumba Me, dilarang. Menapa ngan memek? Ada pewarna makanan tuh Me. Me, Jani, sing tadi kamu ke Sumba karena ke Sumba itu adalah pewarna pakaian. Memek kaden yang kain katung di bayangnya. Ke Sumba Me anggo. Ke Sumba tuh dilarang pemerintah sebagai pewarna makanan Me, karena sangat berbahaya, menyebabkan penyakit kanker yang berbahaya tuh Me. Oh, karena ke Sumba tuh mengendap dalam tubuh, tidak dapat terekstrasi. Oh, lama kelamaan akan menjadi kanker yang berbahaya. Biar Memek tiap hari jogging, biar Memek tiap hari aerobik, jadi Memek terus nari aja misi ke Sumba gitu, ben kejap Memek goodbye bah. Aduh, digawat gati deh. Oh Me, Menapa ngan memek jani? ini pewarna makanan anggo cari gini. Nih oh cari gini. Ini misi tulisan BP POM RI jadi gini. Oh, ne ngan memek jani. Oh, nih hand body nih, darang besiap. Body jadi dari darang besiap. Halo Semeton Bepom, kembali lagi bersama kita di Kudapan Batman, kupas dan pantengin informasi obat dan makanan. Baik, yang terakhir kita akan minta nih tips-tipsnya ke Pak Gera. Gimana sih Pak kalau parsel yang baik ini supaya nih masyarakat yang ingin berbagi parsel dengan yang lain, yang tentunya parselnya nggak ke Bepom dong, nggak boleh ya kita terima parsel. Nah, kalau yang untuk antar sesama mereka nih parsel yang baik itu seperti apa? Boleh dong Pak dibagi tipsnya? Oke, Semeton Bali. Jadi parcel ini kan kita parcelnya yang pangan ya. Soalnya parcel Iya dong. sekarang ada yang ngasih Yang lain bingkisan ada baju juga gitu ya. Gitu. Yang Oke. ini untuk pangan yang ini. pangan olahan gitu ya, Jadi yang sudah parcelnya ada dikemas. yang gelas itu kan enggak lah ya. Jadi yang ada parcel pangan yang kalau dulu kan dikasih pangan olahan yang sudah dalam bentuk bertempat begitu. Jadi gimana sih kalau kita mau buat parcel yang baik? Kemudian yang pertama
ketika kita akan memberikan parcel, pastikan produk yang akan diberikan itu sudah terdaftar. Oke, sudah terdaftar. Terdaftar di Badan POM. Tadi kan ada tipsnya ya, bagaimana yang terdaftar. Yang kedua, pastikan kemasannya masih bagus. Kemasannya Ya. masih bagus. Ya, kemudian harus tentu di hari Lebaran ini harus yang halal dong ya. Terus kemudian selanjutnya kita akan berikan itu masa kedaluarsanya minimal 6 bulan. Kenapa sih minimal 6 bulan? Kita tahu kalau orang dikasih parcel kan nggak langsung dibuka, disimpan dulu, dipajang kan. Nanti setelah habis makanannya baru dibuka. Takutnya nanti kalau nggak 6 bulan sudah mendekati kadaluarsa. Jangan ya dekat kadaluarsa, minimal 6 bulan sebelum kadaluarsa. Oke, 6 bulan sebelum kadaluarsa ya itu Sobat sebaik. Bepom. Karena parcel itu jarang lu langsung dibuka, gue kan. Pasti disimpan dulu. Itu pengalaman saya. Gitu. Jadi jangan sampai waktu dibuka sudah kadaluarsa nanti ya nggak bisa dikonsumsi. Padahal pada waktu diberikan belum. Jadi sebaiknya dikasih jangka waktu minimal 6 bulan. Oke. Nah. Itu aja sih tip Itu aja parcelnya yang ya. paling Tadi itu kan simpel ada ya. kemasannya masih bagus, tidak kadaluarsa, dan sudah terdaftar. Itu aja sih tipsnya. Tipsnya, Kalau oke. kita membuat parcel. Simple banget ya. Jadi jangan lupa di mana-mana pun kalau sudah namanya mengemas dalam bentuk parcel beberapa pangan olahan, tetap ya seperti sarannya Pak Gera tadi, ingat cek klik ya Pak ya. Betul. Cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsanya. Kedaluarsanya tadi sudah dikasih tips tuh sama Pak Gera, jangan lebih dari 6 bulan. Jangan kurang dari 6 bulan ya Pak. Iya. Jangan Minimal kurang dari 6 bulan. Minimal 6 bulan Ya, minimal 6 bulan sebelum kadaluarsa. Iya, minimal 6 bulan sebelum kadaluarsa. Padahal kita banyak loh Pak, kalian ketemu, kayaknya yang dipakai parcel ini yang udah deket-deket kadaluarsa Nggak aja boleh, deh. kan nanti ya, jangan ya, minimal 6 bulan. Nah, sebelum. itu nggak boleh ya. Jadi kepada Karena parcel distributor juga tidak kita. selamanya selalu lebih cepat dibuka. Hampir 80% disimpan dulu, dipajang dulu. Betul nggak Bu Eka? Iya betul. Bu Eka pernah dapat parcel nggak? Dulu sih Pak. Nah, sekarang nggak boleh Bu Nggak Eka boleh ya. sekarang ya. Kalau dulu sering. Nah ini sama Tuan Bepom. Jadi kepada distributor pun kita juga minta ya Pak ya supaya Iya. pada saat mengemas itu jangan ini dong makanan jangan yang kadaluarsanya udah deket-deket gitu jangan ya. Tadi seperti saran Atau Pak kemasannya Gera. sudah rusak, jangan Nah lah. itu jangan ya ingat cek klik juga. Baik mungkin itu pesan-pesan terakhir dari Pak Gera. Pesan saya, Apa lagi Pak? ujung-ujungnya ingat selalu cek klik. Oke. Cek kemasan, cek label, cek izin edar kadaluarsa. Dan setiap membeli adalah satu tindakan untuk masa depan. Perhatikan dengan ceklik agar kita mendapatkan produk pangan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Nah itu dia ya. Panjang nggak pesannya? Pesannya singkat jelas ya. Dengan ceklik kita sudah merupakan itu salah satu tindakan untuk masa depan dan selalu ingat bahwa dengan ceklik pangan yang kita konsumsi sudah aman, bermutu, dan bermanfaat ya untuk Aman, bermanfaat, dan bermutu. aman, bermanfaat, dan bermutu. Jadi harus ngikut dia apa kata Pak Gera. Baik, sudah selamat 30 menit lebih nih kebersamaan kita pada hari ini di Kudapan Batman. Untuk itu kita akan lanjut berikutnya ke topik-topik yang lebih hangat dan spektakuler di acara Kudapan Batman berikutnya. Tadi saya lupa Bu Eka yang nanya Apa tuh, tadi Pak? itu. Oh, Tadi nanti buat yang dikasih nanya, dikasih ya, hadiah. buat yang nanya tadi kita kasih hadiah tumbler. Nah, ini Bisa tambah. panas, bisa dingin, tapi nggak bisa meriang. Ya, panas ini tapi tidak meriang katanya ya, Ya. tidak perlu dengan obat. Kalau panas nggak usah dikasih obat ya Pak ya, Ya. biar dingin. Oke. Nah ini kita ada giveaway untuk berikutnya, podcast berikutnya ada giveaway ya untuk netizen atau semeton Bepom yang bertanya, juga ada yang bertanya secara live atau langsung ya, atau misalnya di YouTube kita ada komen untuk 3 penanya, kita siapkan 3 tumbler untuk setiap acara podcast kita. Jadi siapkan dari sekarang ya kalau mau nanti dapat hadiah. Nah, dipantengin terus tuh sesuai dengan topik kita atau podcast kita yaitu Kudapan Batman. Kupas dan pantengin terus ya informasi obat dan makanan di YouTube-nya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Oke, jangan lupa ya untuk yang berikutnya. Dan untuk saat ini kita sudah siapkan juga ada 2 tadi penanya yang akan mendapatkan hadiah, yaitu ada siapa tadi namanya? Ayu Sukani dan juga ada Ageng ya. Nah, nanti kita akan berikan hadiahnya untuk mereka. Silahkan diambil ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar, Jalan Cut Nyadin nomor 5, atau bisa juga menghubungi nomor telepon 0361234597.
Atau ada juga nih nomor WhatsApp layanan kita kalau memang takut tersesat ya. Jadi di WhatsApp dulu. Silakan ada di nomor WhatsApp kita, nomor WhatsApp layanan 0811 38 500 533. Sekali lagi nomor WhatsApp kita yaitu 0811 38 500 533. Baik, terima kasih kebersamaan kita hari ini Pak Gera yang sudah memulai podcast kita yang pertama, yaitu Kudapan Batman yang pertama. Dan untuk berikutnya kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa juga yang akan mengupas topik-topik yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk Semeton Bepom. Baik, selamat sore, terima kasih, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan mohon maaf juga selama berlangsungnya acara tadi ada hal yang kurang berkenan. Saya sebagai host untuk kali ini, Putu Ekayani, undur diri dan juga bersama Bapak Gera Meta undur diri dari hadapan Semeton Bepom. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Balai Besar POM di Denpasar, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.